Please subscribe Desain Raw channel. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita melukis secara langsung, dan yang kedua, melukis dengan garis bantu. Yang pertama, ini merupakan cara yang cukup sulit karena kita langsung melukis hanya dengan melihat foto atau objek gambar. Nah, jadi ini membutuhkan bakat khusus ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan garis bantu. Desain akan menunjukkan caranya menggunakan garis bantu. Siapkan pensil 2B, penghapus, korek kubing, serta kartun manila. Ayo kita mulai. Desain akan menggunakan gambar ini untuk menjadikannya sebagai contoh. Kita buat garis bantunya seperti ini. Kita garis secara horizontal dan juga vertikal. Kalau kamu belum terbiasa, kamu bisa menggunakan mistar untuk membuat garis-garis ini. Kita buat tipis-tipis, kemudian kita perjelas seperti ini. Nah, sekarang kita pindahkan garis-garis yang kita sudah buat tadi. Jadi sekarang kita pindahkan garis yang sudah kita buat di samping kiri ini ke kertas manila yang sudah kita sediakan. Caranya kita ukur tiap garis sebelah kiri yang menjadi contoh ini, dan kita buat garis yang sama persis di kertas manila yang kosong ini. Kita garis satu persatu. Sekali lagi kita pastikan ukurannya sama persis. Jika di sebelahnya, sebelah kiri yang menjadi contoh 5 cm misalnya, berarti yang di samping kanan pun harus 5 cm. Kalau yang di kirinya 2 cm, di kanannya juga harus 2 cm. Nah, kalau semua garis sudah kita buat seperti di foto, kita mulai membuat sketsanya bagian per bagian atau kotak per kotak. Jadi kotak ini misalnya, ini kotak ini di sebelah kiri ada gambar mata. Nah, di sini kita gambar mata juga. Nanti kita akan lakukan hal yang sama di kotak-kotak yang berikutnya. Ya, di kotak bagian atas ini alis, kita buat juga alisnya. Kemudian kotak ketiga dari kiri ini mata yang kanan, kita buat mata kanannya, dan seterusnya. Di bagian rambut ini Desain tidak menggunakan garis bantu, Desain langsung membuat sketsa saja. Kalau kamu merasa sulit, ya boleh kamu menggunakan garis bantu juga. Biasanya Desain hanya menggunakan garis bantu di
area wajah karena memang lebih sulit. Agar wajah yang kita buat bisa mirip atau sama persis dengan objek atau gambar contohnya. Kalau sketsanya sudah jadi, garis bantunya kita hapus. Itu sebabnya kita harus membuat garis bantunya tipis-tipis agar tidak sulit ketika dihapus. Sekarang sketsanya sudah jadi, kita ambil peralatan yang tadi yaitu pensil dan korek kuping, lalu kita mulai finishing. Ini akan lebih mudah karena sudah ada sketsa. Nah, untuk pemula kita hanya menggunakan pensil 2B dan korek kuping. Biasanya untuk lebih profesional kita biasanya menggunakan beberapa jenis pensil, yaitu bukan hanya 2B tapi ada 4B, 6B, 8B dan seterusnya. Selain itu kita juga menggunakan kuas, bukan korek kuping yang kita gunakan sekarang. Ini hanya untuk latihan atau belajar awal ya, untuk membuat lukisan wajah dengan pensil. Korek kuping ini fungsinya untuk membuat bayang ya, atau membuat shading pada lukisan wajah yang kita buat. Kalau lukisan wajah yang kita buat ukurannya besar, tentu kita tidak bisa menggunakan cotton bud ya, atau korek kuping ini. Kita harus menggunakan kuas ya. Kuas pun ada beberapa ukuran, kecil, sedang, besar, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini untuk proses belajar awal, jadi kita menggunakan peralatan yang sederhana dan juga terjangkau. Kertas yang kita gunakan pun ini hanya kertas manila ya, bukan kertas khusus untuk melukis. Jadi melukis tidak harus mahal ya. Nanti kalau kita mau lebih profesional, baru kita sediakan peralatan yang lebih lengkap. Ada tips yang Desandra beritahukan agar kamu bisa berhasil membuat lukisan wajah dari pensil. Tipsnya adalah kamu harus sabar dalam membuatnya. Mengapa? Karena untuk menyelesaikan sebuah lukisan wajah ini membutuhkan waktu yang panjang. Bukan hanya beberapa jam, tapi bahkan bisa seharian. Dan kalau lukisannya dalam ukuran yang besar, bukan hanya 24 jam yang kita butuhkan, tapi bahkan bisa beberapa hari. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang mudah. Tapi ukuran gambar yang kita gunakan di sini hanya kertas F4, jadi tidak begitu besar, maka hanya membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan. Jadi sekali lagi harus bersabar agar bisa berhasil menyelesaikan lukisanmu.
penghapus, ada baiknya kamu juga harus punya penghapus yang berukuran kecil untuk menghapus bagian-bagian yang kecil ya, seperti celah-celah jari ataupun bagian-bagian kecil lainnya. Karena penghapus yang kecil ini dia punya fungsi selain menghapus, dia juga bisa memberikan efek cahaya. Oke, sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kalau suka, jangan lupa klik like dan tolong bagikan kepada teman-temanmu agar mereka pun bisa tahu rahasia untuk melukis wajah dengan mudah.